Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep ataupun cara kerja dari aplikasi berbasis web. Saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana saja ya teman-teman. Jadi aplikasi berbasis web itu berarti merupakan aplikasi yang diakses melalui web browser ya sederhananya gitu. Karena dia menampilkan dalam bentuk halaman ataupun web page. Nah, umumnya orang-orang menggunakan banyak sih ya, tapi kalau webpack biasanya dan yang kebanyakan itu pakai PHP, tapi ada banyak ya, ada banyak pilihan gitu. Kalau saya pakai PHP gitu, untuk menangani request antara klien dan servernya gitu ya. Jadi kembali ke konsep kerjanya, yaitu dia itu berbasis web, berarti diaksesnya melalui web browser karena bentuknya dalam halaman webpack. Nah, salah satu keunggulan dari aplikasi berbasis web itu ya sebenarnya dia multi-platform. Jadi karena kan setiap sistem operasi baik di Linux, di Mac atau di Android, asalkan si sistem itu ada web browser, dia bisa mengakses aplikasi berbasis web gitu. Kemudian juga bisa diakses melalui jaringan internet ya, karena berbasis client server gitu ya. Nah, oleh karena itu aplikasi-aplikasi yang saya jual di Route 93 atau saya jual secara personal gitu ya, itu berbasis web ya, bukan aplikasi kayak desktop yang di run hanya bisa di Windows atau di Linux gitu ya. Ini sifatnya web based. Nah, untuk menjalankan aplikasi web based ini, terutama kalau kita menggunakan PHP, kita itu harus membutuhkan sebuah server ya, komputer server atau komputer yang dibuat menjadi server ya. Nah, ada beberapa cara ya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman ingin si aplikasi berbasis web ini nantinya bisa diakses dari mana saja gitu ya, itu bisa di-online kan. Caranya adalah teman-teman harus menyewa layanan hosting ya. Termasuk di dalamnya itu kita sewa domain sama hosting gitu ya. Domain untuk alamat dari aplikasi atau website kita, sedangkan hosting itu untuk menyimpan file-file aplikasi berbasis web kita ya, termasuk PHP, JavaScript, di dalamnya HTML dan lain sebagainya. Nah, yang pertama seperti itu ya. Kalau mau di online kan ya teman-teman harus sewa server ya, entah share hosting atau virtual private server, ada banyak ya pilihannya, atau mungkin buat server sendiri ya, tapi jarang ya kalau untuk kayak sekedar mungkin buat instansi sekolah, rumah sakit, ya tetap sewa sih, umumnya sewa gitu, kayak pakai mungkin ya minimal VPS, atau kalau yang lebih sederhananya kita sewa share hosting aja gitu yang lebih murah. Nah, yang kedua, kalau seandainya tidak ingin di online kan, misalnya ingin diakses di jaringan lokal saja ya, teman-teman perlu membuat sebuah server sendiri ya. Jadi mungkin ini agak lebih ribet ya. Jadi buat server sendiri, misalnya di rumah sakit katakanlah atau di sekolah. Jadi ada komputer server, nanti si tiap kalian itu request ke komputer servernya. Mungkin di setiap sekolah ataupun instansi itu ada bagian si administrator jaringan komputer, mungkin dia bisa lebih ngerti ya untuk memasang aplikasinya supaya bisa diakses gitu. Yang ketiga itu yang biasa, yang umum untuk cara ketiga, yaitu biasanya digunakan, cara ketiga kita bisa menggunakan aplikasi server di komputer atau laptop kita ya secara mandiri gitu ya. Contohnya kita bisa menggunakan aplikasi server yaitu SAM kayak gini. Di SAM itu udah ada bundle-nya, ada APC, MariaDB, PHP gitu ya. Kalau dulu MySQL, sekarang namanya MariaDB ya. Nah, ini SAM ini adalah aplikasi kayak semacam untuk membuat si komputer atau laptop kita itu kayak bertindak sebagai sebuah server gitu ya, dijadikan seperti sebuah server gitu ya. Jadi bisa menjalankan PHP, bisa menjalankan MySQL, ada Apache-nya. Jadi ini biasanya umum digunakan untuk kayak mengembangkan aplikasi atau web gitu ya, di lokal gitu, atau orang-orang nyebutnya local host gitu. Jadi tidak perlu di online kan gitu ya. Nah, ini biasanya umum digunakan oleh pengembang website untuk mengembangkan websitenya sebelum kita
ke production server ya, bahasanya seperti itu. Live di live server gitu, biasanya dia dikembangkan di komputer lokal dulu gitu ya, untuk ngecek seperti apa gitu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa download SAM itu di internet, bisa cari download SAM. Nanti ada beberapa versi. Sekarang itu ada SAM yang versi PHP-nya 8, ada PHP-nya versi 8.1 atau 8.2, terserah ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ini saya pakai versinya adalah 8.2 ya PHP-nya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi jangan salah paham ya, di produk-produk yang saya jual itu web based. Jadi teman-teman harus ngerti konsep kerjanya, yaitu dia harus ada server gitu ya, ada komputer server, atau nanti komputernya kalau misalnya mau mencoba mengetes menjalankan aplikasi yang saya buat, itu harus ada laptop yang sudah bisa diinstal SAM ini, supaya bisa difungsikan sebagai sebuah layaknya sebagai sebuah server gitu ya. Nah, pertama-tama kalau udah install, kita jalankan Apache MySQL. Saya contohkan ya di sini. Misalnya teman-teman beli aplikasi saya dari Root 93 gitu ya. Teman-teman nanti harus install dulu SAM. Kalau mau coba dulu di localhost, itu kita tes dulu misalnya gitu ya. Nah, nanti kan produk yang saya jual itu web based. Nanti kan secara otomatis di sini itu ada folder SAM di bagian local disk C, itu ada folder SAM, kemudian htdocs. Nah, file yang saya kirim ataupun bentuk shortcut gitu ya, katakanlah seperti itu, teman-teman bisa mengetes atau mengujinya dengan cara menyimpan di folder htdocs yang berada di bawah folder SAM yang ada di local disk C atau di local disk system gitu ya, teman-teman. Misalnya teman-teman beli aplikasi PPDB Pro nanti buat folder PPDB Pro, kemudian pastekan di sini gitu ya, diekstrak di folder PPDB. Atau beli aplikasi sarana prasarana, teman-teman pastekan di sarana dan prasarana gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian nanti teman-teman akses di browser, ketika sudah kontrol panel si SAM-nya ini dijalankan Apache dan MySQL, teman-teman bisa tulis localhost ya, localhost seperti ini, kemudian akses phpMyAdmin, kemudian kita buat database baru, misalnya di sini sarana ya databasenya misalnya, kemudian klik import, kemudian pilih database yang misalnya dari aplikasi yang saya kirim, karena setiap aplikasi yang saya jual itu ada rancangan databasenya, karena memang itu PHP dan MySQL ya untuk menyimpan datanya. Nah, di sini kita masukkan sarana.sql misalnya ya, kita klik import. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau udah karena si aplikasi saya ini pakai framework sendiri ya teman-teman, jadi kita nggak terlalu repot. Nah, yang kedua teman-teman, kalau mau ngedit kodenya, sebenarnya bisa pakai Notepad atau Visual Studio Code ya, editor kodenya. Saya di sini pakai Sublime karena ya lebih enak saja ya kalau menurut saya, karena mungkin udah kebiasaan aja. Nah, teman-teman bisa klik file, kemudian open folder, dan arahkan ke htdocs dan arahkan ke folder, misalnya dari folder aplikasi yang teman-teman beli dari saya ataupun dari orang lain ya, karena beda-beda ya. Nanti mungkin harus dicari setting databasenya kalau di aplikasi orang lain. Nah, kalau di aplikasi saya ini karena menggunakan framework yang sama untuk PPDB, PMB, untuk kayak sarana, dan untuk aplikasi rapot itu dia struktur foldernya itu sama ya. Jadi untuk setting database, teman-teman bisa masuk ke folder database, kemudian setting.php. Nama databasenya apa tadi? Nama databasenya adalah sarana. Kemudian username-nya apa? Root. Kemudian passwordnya kosong, karena secara default SAM itu nggak ada passwordnya, jadi kita kosongkan gitu. Nah, jadi udah, ini selesai. Jadi tinggal setting dan kita jalankan coba ya di sini, localhost/sarana. Ini buat contoh. Nah, ini kita myroot 593 @gmail.com, passwordnya 123456. Oke.
kayak gini. Nah, ini disebutnya aplikasi berbasis web atau web based application. Jadi kesimpulannya, conclusionnya adalah kalau teman-teman mau menjalankan aplikasi berbasis web, teman-teman intinya install aplikasi server kayak SAM ini di komputer lokal teman-teman gitu ya. Oke, kalau udah diinstal, nanti diekstrak di folder SAM-nya di htdocs-nya. Kemudian dibuat dulu database-nya, kemudian diimpor, udah ya, seperti itu. Udah, kemudian jalankan localhost, kemudian nama foldernya gitu. Nah, sementara kalau teman-teman ingin mengonlinekannya, teman-teman perlu sewa hosting, domain hosting gitu ya. Teman-teman sewa ya, kalau share hosting itu lebih murah ya, sekitar 700 ribuan lah per tahun, itu per tahun ya teman-teman. Tapi kalau misalnya banyak ya, banyak variasi harganya gitu. Tapi kalau teman-teman pakai VPS agak lebih mahal sedikit, tapi dia itu lebih kayak lebih enak lah, karena kita bisa ngatur sistem operasinya, ngatur lain sebagainya, jadi lebih cepat, lebih bagus gitu. Tapi kalau untuk aplikasi sederhana ya share hosting cukup lah, per tahun paling 700, 800, 900 ya. Ada juga yang 1,2, tergantung spek dari server yang teman-teman gunakan. Kalau seandainya tidak terlalu urgen untuk menggunakan yang besar ya, kita nggak usah ya. Jadi kita cari-cari yang murah aja, yang sesuai dengan kebutuhan. Kecuali kalau trafiknya banyak dan misalnya aplikasi kita itu digunakan oleh ratusan ribu orang, ya kita harus beli VPS ya, yang bisa diatur speknya supaya cukup untuk bandwidth atau untuk traffic segitu gitu. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman ya konsepnya. Jadi kalau mau nanti dicoba aplikasinya, itu harus diinstal dulu SAM-nya. Kemudian kalau udah di SAM, jalankan MySQL, kemudian buat database-nya di phpMyAdmin. Kalau udah, atur koneksinya ya. Kalau di aplikasi saya itu untuk pengaturan koneksinya adalah di database settings.php, kemudian nama database-nya Sarana, terus ini kayak gini lah, kayak yang tadi saya tunjukkan. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya penjelasan saya ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa drop di komen. Saya Ahmad Jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.